Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Oke, kita bahas buku Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran. Ini yang waktu itu pernah ada filmnya nih ya, beberapa bulan yang lalu. Tapi ceritanya beda jauh sih kalau dari yang film kemarin tuh. Iya sih, yang kemarin mah ceritanya tentara. Tara ya. Iya, istrinya hamil, Hmm. tapi ditinggal suaminya dinas. Oh, Kalau ini ceritanya tentang bucin. Kalau yang aku baca sih ya, intinya tuh tentang ya gitulah bucin. Dia, nih aku ringkas aja ya. Jadi tokoh utamanya adalah seorang laki-laki sama perempuan nih. Perempuannya namanya Selma. Laki-lakinya dia pakai orang pertama jadi aku, mungkin Gibran kali ya jadinya. Si Gibran sendiri. Gibran, terus ada Selma, cewek utamanya, terus sama bapaknya Selma, terus satu lagi ada seorang uskup. Tapi uskupnya ini apa ya namanya ya? Kayak zolim gitulah. Uskupnya tuh korup gitu. Jadi menggunakan kekuasaannya buat sewenang-wenang gitu loh. Jadi uskup ini mau mau memperistri Selma buat si ponakan uskup mau dinikahkan sama Selma nih. Selma itu ceritanya ceweknya cantik banget gitu. Kan ada Gibran kan, Gibran sebenarnya mau dijodohin sama Selma atas bapaknya gitu loh. Jadi bapaknya setujunya sama Gibran sebenarnya. Tapi karena uskup ini berkuasa, jadi dia mau ngambil si Selma buat jadi istrinya ponakannya gitu. Intinya sih begitu sih. Konfliknya tuh gitu ya. Nah, sampai ini kan tragis kan, kisah tragis ini. Sampai akhirnya tetap dia nikah sama ponakannya uskup tapi nggak bahagia. Jadi akhirnya dia sampai meninggal dunia. Siapa? Yang Si Selma ponakannya? itu, Oh, si si Selma. Selmanya justru ya, ceweknya terkekang. Jadi nggak bisa bahagia walaupun dia nikah juga. Nah, sampai punya anak pun anaknya meninggal setelah dilahirkan anaknya. Ya udah berapa lama kemudian dia meninggal juga si Selmanya. Nah, yang mau aku bahas adalah soal bucinnya nih. Dia kan ceritanya kan kaya kan si bapaknya Selma ini. Nah, aku mau nanya tentang bucin. Menurut saya gimana soal bucin? Bucin. Iya. Ya, seseorang yang mencintai oh, pasangannya lebih dari segalanya gitu, yang tergila-gila, yang romantis, pokoknya gitulah. Intinya kan terlalu lebay ya. Hmm, Kayak nggak ada orang lain aja gitu kan. Intinya kan gitu kan namanya bucin itu. Kayak nggak ada orang lain buat jadi pasangannya dia gitu kan. Sama kayak gini yang aku mau bahas nih di sini. Si si tokoh aku ini, kenapa dia nggak apa ya istilahnya ya? Kenapa dia nggak kawin lari aja sama si Selma itu? Dia kan sama-sama cinta sebenarnya. Selma sama Gibran tuh sama-sama cinta. Terus bapaknya kaya. Kenapa udah nggak mereka kabur aja udah semua ke luar negeri? Udah uskup itu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau di luar kekuasaan dia kan. Menurut saya gimana tuh? ya sisi lain juga nggak bisa juga. Nggak bisanya gimana? Kan udah dikuasai oleh uskup itu tadi, tapi juga bisa juga sih Bisa kabur kan. sebenarnya kan dia punya duit, punya Iya. Nah, kenapa pas Selman itu nikah, kenapa Gibran nggak nimbrung gitu? ya kayak gimana ya kayak lemah gitu loh yang cowoknya ini tokoh cewek cowoknya Berarti dia nggak punya kayak ibaratnya niat
dia mencintai wanita itu, tapi dia nggak punya niat yang lebih besar buat membawa kabur itu wanita gitu. Seandainya dia punya niat, pasti dia punya berbagai cara gitu kan Iya. buat mempertahankan wanita Kalau itu. laki-laki sejati itu rawe-rawe rantas malam-malam putung ya kan. Kalau emang dia niat nikahin ya ambil aja udah ceweknya, mau lawannya uskup ke mau lawannya presiden ke, ya namanya saya mau menikahi ini cinta sejati saya ambil dong, nggak ada alasan apapun mau Kan lawannya udah dapat siapapun. lampu hijau ibaratnya dari orang tuanya gitu. Iya, orang Tapi tuanya pun berhubung setuju. laki-laki ini nggak punya nyali yang besar gitu, nggak Iya. punya rencana-rencana, ya udah cuman hanya cerita doang gitu. Meski ceweknya udah menikah, dia udah nggak punya apa sih buat nyali buat itu tadi kan, buat rencanain itu tadi. Iya, intinya jangan lemah gitu ya. Nggak, di sini kan ceritanya kan akhirnya pas udah menikah sama ponakannya Uskup pun si Selma sama yang cowoknya itu tetap ketemuan di apa di taman segala, terus ketemuan lagi pernah ada di itu. Tapi kan dia hanya sebatas ibaratnya kalau udah kayak gitu ya dibilang selingkuhan sih. Ya bisa Nggak selingkuh sih. ya cuma temenan doang kan kayak gitu. Iya, intinya mau curhat gitu si Selmanya, bahwa Iya, pernikahan saya tuh nggak bahagia gitu. udah nggak bisa bersama gitu kan, cuman Mm-mm. hanya sebatas segitu doang. Tapi ya itu juga kan cowoknya udah nggak punya nyali kan bahwa dia pergi, jadi ceweknya ya udah nurut-nurut aja. Hmm. Meski dia nggak bahagia, ya udah. Kayak ibaratnya zaman sekarang, kalau zaman sekarang kan gue nggak suka sama lo, ya udah Ya, kalau bisa zaman sekarang. mempertahankan diri gitu. Tapi kalau mungkin zaman dulu kan Mm-mm. udah dijodohin sama orang tuanya, udah dipaksa, ya udah dijalanin aja kan meski dia nggak bahagia gitu. Iya, mungkin terkekang juga karena lawannya tuh seorang yang berkuasa sih. Kalau Uskup kan kan ditulis juga di sini kalau ada yang berani menentang si Uskup ini, udah pasti hidupnya nggak bakal bahagia tuh seterusnya. Nah yang aku bingung kenapa dia nggak kawin lari aja gitu kan, kabur sama orang tuanya tapi sama si bapaknya Selma nih. Dia kan orang kaya juga kan, entahlah keluar negeri atau kemana. Nah itu tadi kan, kan cowoknya nggak berani. Kalau seandainya dia punya nyali besar, ah apa gue kabur aja ya gitu kan, pasti udah punya rencana, udah punya nyali mempertahankan cinta itu. Tapi kalau udah cowoknya ini nggak bisa mempertahankan cinta, ya ceweknya mau ngapain lagi? Ya udah dong, pasrah aja meski dia nggak bahagia. Iya sih, kalau menurutku sih lebih baik tuh kalau ada kisah kayak gini, lebih baik mereka kawin lari, melanggar sila atau norma atau apapun itu, yang penting bahagia. Tujuan pernikahan itu kan bahagia kan, dengan orang yang benar-benar kita cintai, daripada ngeladenin orang berkuasa tapi ujung-ujungnya nggak bahagia pernikahannya kan, malah sampai ke bawah mati, ya Iya kan? sih, kalau kadang orang yang tertekan kayak gitu sih, pikirin terus kan jadi penyakit kan lama-lama. Iya, depresi malah jadi. Kadang bisa gila, kadang bisa ya berakibat fatal, bisa kematian juga. Mm-mm. Ya buat cowok-cowok di luar sana, kalau ibaratnya apa sih mencintai seseorang gitu, ya diperjuangkan gitu dengan Yes, betul. sungguh-sungguh, tapi tetap harus bertanggung jawab. Hmm. Jangan cuman lo harus terima gue apa adanya gitu. Pastilah setiap cewek kan pasti pengennya yang ya kehidupan yang ibaratnya berkecukupan gitu, enggak yang ibaratnya yang Selengean. iya Sel- masa belum punya apa-apa masih nol, masih udah berani ngelamar cewek gitu kan. Ya meski di beberapa ada beberapa kayak gitu sih, ada Nah, gitu itu aku nerima. nggak setuju juga tuh. Kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa dong. Kita tuh mulainya dari awal. Nggak bisa mulai mau cewek maunya dapetnya yang jadi aja gitu kan. Kita ya sama-sama dari bawah. Kalau mau bener-bener nikah, ya lu harus terima gua.
walaupun gue masih nol misalkan ya, ya ayo kita nikah tapi bangun kesuksesan kita bersama gitu. Tapi kan ada yang ibaratnya ya ada gue aja di keluarga gue ibaratnya berkecukupan gitu kan. Hmm. Udah nikah sama ini nggak punya apa-apa gitu. Hmm. Meski saya tadi bilang kan, ya kalau lo nikah sama gue ya harus mulai dari nol gitu. Ya emang bener dari nol. Tapi kalau emang bener-bener nggak punya uang kan, siapa sih yang mau gitu kan? Intinya ada uang untuk bertahan hidup dulu gitu. Mm-mm. Oh iya 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 Kalau itu sih. menurut saya sih, tapi nggak tahu kalau menurut wanita-wanita lain. Iya bener juga sih. Jangan sampai pas mulai pernikahan ada di titik dasar banget gitu ya. Nggak Nanti punya naiknya susah apa nggak gimana? punya pekerjaan, nggak punya apa gitu. Oh iya 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 iya. Kalau yang gitu ya jelas jangan juga. Intinya harus ada pemasukan ya. Ya, harus ada pemasukan buat bertahan hidup. Mm-mm. Walaupun itu sedikit ya kan, seenggaknya bisa buat makan dulu lah. Nanti sisanya bisa dicari kalau kebutuhan-kebutuhan lain ya kan. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita ini adalah jangan jadi bucin. Kalau mawar yang kamu genggam itu berduri terus bikin tangan kamu berdarah, itu udah lepas aja gitu. Kalau emang kamu laki-laki sejati, jangan jadi pengecut itu loh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau udah ada niat buat menggapai apa cinta sejati kamu, ya udah ambillah cinta sejati kamu. Kalau cowok dari awal aja udah kayak gitu, lembek gitu maksudnya, ya nanti kedepannya gimana buat sama istrinya gitu. Nggak Karena ada kan pertanggungjawaban gitu. iya, buat menikahinya dia aja takut-takut apa ragu-ragu atau kalah sama yang berkuasa gitu. Jangan gitu ya. Kalau ceweknya udah milih kan. Kalau di sini kan konteksnya ceweknya udah milih dia juga kan. Ya udah, ayo ajar aja, nggak usah takut sama yang lebih berkuasa atau yang lebih kaya gitu. Itu mah urusan lain. Kalau cinta sejati kita ya harus diperjuangkan, itu intinya seperti itu. Ya bucin boleh kalau sama orang yang tepat gitu. Kalau belum sama orang tepat ya jangan bucin-bucin banget gitu kan. Nanti bisa sakit hati gitu. Kayak kata pepatah kan, kalau mencintai itu jangan sepenuh jiwa tapi sepenuh hati. Soalnya kalau putus nggak sakit jiwa, sakitnya cuma sakit hati. Ya kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time.